Vio bukanlah produk yang terkenal karena IM-nya, tapi lebih karena ke DAP ataupun DAC amp-nya. Dan itu buat gue memang untuk alasan jelas. Walaupun dia sudah mengeluarkan berbagai IM sebelumnya, tapi nggak ada yang terlalu benar-benar bisa bersaing jadi juara di harganya. Sampai sekarang dia akhirnya ngeluarin sesuatu yang spesial buat gue. Jadi halo dan selamat datang di After Sound Review. Ini adalah review gue untuk Vio JD7. Sebelumnya thank you dulu untuk Intium Indonesia yang udah kirimin ayam ini ke gue untuk di-review. Dan seperti biasa kalau kalian tertarik untuk membelinya, gue kasih link Tokopedia di deskripsi di bawah. By the way, harganya sendiri mungkin sekitar 1,2 sampai 1,3 jutaan di Indonesia. Dan karena di luar sana harganya juga 80 dolaran menggunakan single dynamic driver. Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Secara build quality Vio ini sebenarnya bisa dibilang bagus. Dia semua bodinya ini pakai bahan metal dan memang kerasa kokoh sampai ke nozzle-nya juga. Cuman katanya kalau di description kan di sini ada vent hole untuk release pneumatic pressure. Cuman jujur aja gue gak terlalu ngerasa begitu. Lalu untuk konektor dia pakai MMCX jadi bisa agak muter-muter begini. Dan kabelnya sendiri sebenarnya gue kurang suka karena mirip kayak kabel Vio lainnya. Dia kurang fleksibel, lihat ya nih, kerasa kayak springy dan sedikit kaku. Untuk ergonomi atau fittingnya sendiri buat gue biasa aja, tapi dalam artian yang bagus. Ini fittingnya enak. Tuh lihat, ini benar-benar ngepas, bahkan ear guide-nya pun pas dengan baik. Dan ukuran IMS ini cukup kecil dan bulat seperti ini, gue bisa pakai berjam-jam tanpa komplain. Cuman satu yang gue kurang enak yaitu ketika gue jalan, karena kabelnya ini ya simply agak kaku, dia toyang-toyang begini, tidak terlalu fleksibel. Kalau kita ngomongin sound profile dari IM ini sendiri, tonalnya itu rapih banget. Seperti frequency response yang gue tunjukin di sini, IM ini punya tonality yang gue bisa kategorikan sebagai netral dengan tambahan bass. Jadi emang ada elevasi di area bassnya sendiri, naikin untuk kasih sensasi fun. Tapi untuk mid range and treble itu cukup linear dan gue nggak ngerasa ada yang bener-bener dimajuin di sini. Jadinya sangat balance, terutama mid range to treble area. Mulai dari frekuensi bawahnya dulu, bass dari IM ini sendiri punya gebukan yang moderate, levelnya lumayan, cukup bisa kerasa gebukannya. Lalu tonjokannya juga cukup asik. Untuk at least buat kebanyakan lagu buat gue cukupan aja. Cuman ini cukupan dalam definisi kualitas, dalamnya, mukulnya, cepatnya itu buat kebanyakan lagu buat gue udah oke. Cuman mungkin satu yang kurang berasa asik yaitu ketika di lagu EDM atau lagu yang benar-benar butuh bass yang fun, yang gebuk banget, yang butuh energi lebih. IM ini terasa agak nyantui. Bassnya tuh walaupun duk gitu tapi nggak bisa duk gitu, nggak terlalu bisa. Dia lebih kayak duk seadanya aja. Tapi ya tetap gue ngerasa ini cukup bass yang gue suka sih. Nah kalau tuh dengan mid range ini gue bener-bener nggak ada komplain karena well balanced banget. Gue kayak dengerin lagu apa aja, mau itu female vokal cewek, mau vokal cowok, mau dengan gitar, dengerin piano, bodinya itu pas, nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebel, lalu kerasa balancingnya itu juga oke. Jadi gue nggak terlalu ada yang bisa disalahkan di sini. Cuman mungkin dia tidak terlalu berasa spesial karena yang pertama dia tidak terlalu maju, jadi kayak nggak meloncat gitu, nggak pop out. Vokal nggak berasa maju banget, vokalnya nyantai aja gitu, netral. Lalu kemudian vokal ini juga nggak ekstra clear ataupun ekstra smooth, jadi nggak ada ekstra-ekstranya di sini. B aja. Tapi kalau buat gue ini gue suka banget karena ya emang ya segitu mestinya vokal, it's really well balanced tanpa nggak perlu bumbu-bumbu aneh yang banyak banget. High frequency treble-nya ini sendiri juga dituning dengan rapi. Dia itu gue nggak ngerasa dia sampai mendem atau overly bright, enggak. Dia ya simply apa adanya treble-nya itu really well balanced untuk kebanyakan lagu. Cymbal-nya masih dapat, gue dengerin violin juga oke, gesekannya berasa, body violinnya juga berasa. Lalu dengerin perkusi juga oke. Mungkin kalau misalnya dibilang nitpicking aja, gue sendiri kan suka treble yang nyampe tinggi gitu. Gue suka airy treble sampai frekuensi upper treble area. Nah, IM ini nggak terlalu. Dia upper treble agak turun. Jadinya kalau dengerin violin yang benar-benar digesek ataupun flute gitu, sensasi udaranya sampai tinggi itu agak nggak terlalu ada. Tapi selain itu buat gue ini treble yang aman banget sih untuk kebanyakan lagu. Jadi overall untuk tuningannya ini sebenarnya tuningan yang sangat oke. Dia well balanced, mau dikasih lagu apa aja itu oke. Buat gue balancing overall nadanya dengan ditambah bass yang cukup moderately, quantity-nya itu juga oke. Nah, kelemahan di sini mungkin lebih ke wow effect.
Jadi karena IM ini aman banget, sebenarnya buat gue nggak jelek, jelas gue suka. Cuman untuk kalau lu yang pertama kali denger dari IM ini, lagu itu nggak terlalu berasa pop out, nggak terlalu berasa wow, beda kayak sensasinya kayak lu nyobain SIM-God EA500 ini ataupun si Severance Legato ini. Maksudnya ini kan dua-dua ini punya sensasi wow, yang satu dari bassnya, yang satu dari resolusi sama impactnya ini berasa wow. Nah di sini tuh lu nggak terlalu berasa wow, harus didengar agak lama, cobain sana, cobain sini dulu lagunya, lalu lu bakal nyadar wah ini balance-nya tuh bagus banget. Nah untuk technical sebenarnya IM ini juga nggak buruk, dia secara resolusi bisa gua kategorikan lumayan di harganya, secara detail gitu juga cukup bagus, stagingnya ya mungkin lebih ke kanan kiri doang, nggak terlalu 3 dimensi. Secara instrumental separationnya juga cukup rapi, cuman sekali lagi dia tuh bukan tipe yang nih detail atau nih resolusi nih yang apa namanya nih teknikal itu enggak. Sebenarnya kalau lu dengerin di sini tuh aman, cuman kalau lu perhatiin sebenarnya misang-misangnya ini cukup baik, cuman ya levelnya tidak se SIM-God EA500. Bayangin ini kayak upgrade-nya dari Cadenza kan juga buat gua punya tonal yang sangat aman, sangat oke lah, sangat balance, cuman bisa agak boring. Anggap ini kayak upgrade-nya, sama-sama well balanced overall, tapi teknikalnya dinaikin, tapi nggak menyentuh EA500. Semoga lu dapat gambaran gue. Kita bandingkan lagi sama IM di harga $80 lainnya, di sini 1 juta sampai 1,2 jutaan. Mungkin seperti Dunu Titan S. Dulu Dunu Titan S adalah favorit gue pribadi untuk harga sekitar 1 jutaan. Well, kalau dibandingin dengan Vio JD7 sekarang, Dunu Titan S ini bakal berasa lebih bright, lebih kurus, secara vokalnya lebih tipis, upper mid-range lebih naik dengan bass yang lebih turun, lebih netral lagi bassnya. Cuman buat gue sendiri sekarang Vio JD7 itu gue lebih suka karena ya mid range-nya itu lebih berbody satu, walaupun tetap dalam kategori netral ya, mid range-nya lebih berbody, lebih natural, ditambah dengan bass yang sedikit lebih asik. Dan buat gue secara separation, secara separasi membagi vokal dan instrumen dan bass juga ini lebih rapi sedikit, nggak jauh, jujur aja nggak jauh, cuman buat gue cukup berasa untuk beberapa lagu-lagu gue itu lumayan berasa bahwa si JD7 ini overall buat gue lebih berbody, lebih natural dengan teknikal lebih baik. Cuman memang kalau misalnya lu pengen yang lebih kurus suaranya ya mungkin Dunu Titan S tetap berasa lebih cocok sama lu. Nah kalau dibandingkan dengan SIM-God EA500, SIM-God EA500 ini seperti hal yang berbeda. Daripada gue ngomong bagusan mana, ini lebih kayak melengkapi sebenarnya, karena SIM-God EA500 punya impact yang lebih bagus, entah itu bass, entah itu vokal, entah itu treble, berasa lebih dimajuin semuanya. Buat lu kayak bass, geternya tuh demnya itu lebih berasa, mid range-nya tuh kayak lebih maju vokalnya itu, dan ditambah treble juga lebih sparkling di sana. Jadinya ini overall bakal lebih kasih sensasi wow. By the way gue pakai yang ring filternya itu yang black. Dan kalau dibandingkan dengan JD7 ini, jadinya overall lebih energik, lebih fun, lebih bright, ditambah dengan bass yang lebih energik juga. Vio JD7 ini lebih balance sebenarnya, lebih balance, lebih natural tuningan mid range-nya. Cuman mungkin lebih boring, kalau di sini lebih exciting. Jadi mungkin buat lu yang misalnya punya budget mungkin sekitar 2 jutaan gitu ya, ini bisa kayak melengkapi satu sama lain. Satu buat netralan tapi yang agak nyantuy gitu, tapi bisa denger lama. Satu lagi yang lebih fun, lebih energik. Cuman kalau lu tanya gue sendiri memang suka upper treble extension kan ya. Jadinya gue pribadi kalau suruh milih salah satu, sebenarnya gue lebih suka SIM-God EA500. Tapi gue jelas banget ngerti kalau orang juga jelas banyak yang bisa suka sama Vio JD7 ini. Overall gue gak nyangka Vio JD7 ini walaupun dia bukanlah Vio termahal yang gue pernah coba, tapi secara overall tuning ini yang paling rapi. Yes, lebih rapi daripada Vio FD5 itu Vio yang gue pernah coba yang mahal ataupun Vio lainnya. Ini yang paling rapi so far yang gue pernah coba, walaupun dia jelas bukan termahal. Tapi memang tuningannya ini agak berasa nyantuy. Dia bukanlah tuningan yang energik, tuningan yang bener-bener nyemprot gitu, enggak. Jadi bisa mungkin buat beberapa orang bisa agak boring, atau malah memang yang dicari karena dia tuningannya ya agak nyantuy. Jadi overall gitu aja untuk review dari Vio JD7 ini. Overall really good solid product from Vio. Dan gue bakal kasih rating segini untuk tonalnya dan ini untuk teknikalnya. Dan seperti biasa kalau kalian tertarik untuk melihat lebih lanjut rating untuk rank gue yang berubah-berubah tergantung dengan perkembangan zaman,
Jadi hari ini rank apa, 2 bulan atau bahkan 2 tahun lagi bisa berubah, bisa lihat di description di bawah untuk rank list gue. Dan gitu aja untuk review kali ini, dan semoga kalian suka, dan see you next time. Bye bye.